Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa, lan hadis riwayat sangking sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah ing saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza mata waladul abdi, idza mata yang dalam nalikane mati sapa waladul abdi anake kawula. Apabila ada seorang hamba mempunyai anak dan anaknya itu meninggal, qala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala limalaikatihi maring malaikate Allah. Allah bertanya kepada malaikatnya. Pertanyaannya Allah niki mboten kok karena tidak tahu, tapi nanti penekanannya adalah pada bisyarah, pada bonus, pada kabar gembira yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada sahibul musibah, orang yang kena musibah yaitu anaknya meninggal. Allah bertanya kepada malaikat begini, qabattum walada abdi, qabattum apa toh mencabut sapa sira walada abdi ing anake kawula ingsun. Kat malaikat Israil, apa anaknya Sianu, anaknya hambaku itu kalian cabut nyawanya, kamu cabut nyawanya. Padahal mesti atas perintahnya Allah kan gitu. Kan bukan mungkin malaikat Israil itu mencabut nyawa seseorang tanpa dapat mandat dari Allah, tanpa perintah dari Allah. Karena yang berhak untuk menghidupkan, menghidupi dan mencabut nyawa atau mematikan makhluk itu hanya Allah. Malaikat Israil ditanya begitu, fayaquluna mongko nuli padha ngucap, padha jawab sama malaikat, na'am, nggih Gusti, atas dawuh saking panjenengan. Fayaqul mongko nuli dawuh sapa Allah, qabattum samrata fuadi, qabattum apa to mencabut sapa sira samrata fuadi ing buah hatine abdi. Loh, itu buah hatinya orang tua, masih anak-anak, masih kecil, remaja, mbok cabutlah nyawane. Fayaquluna mongko jawab sama malaikat, na'am, nggih Gusti, nggih, atas dawuh saking panjenengan. Jadi Allah bertanya begini ini bukan berarti Allah enggak tahu, bukan. Tapi nanti akan ada dawuh dari Allah yang diberitahukan kepada malaikat, kemudian untuk diberitahukan kepada para orang tua atau orang yang keluarganya meninggal. Terus famaza qala abdi, famaza mongko ing apa toh qala ngucap sapa abdi kawula ingsun. Lah hambaku yang anaknya meninggal itu, orang tua yang anaknya meninggal itu, dia bagaimana sikapnya? Dia bilang apa? Fayaquluna mongko nuli jawab sama malaikat, yang sepah ingkang anake sedo niku, orang tua yang anaknya meninggal entah sebab apapun itu Gusti, hamidaka wastarja'a. Hamida
memuji sapa abdi ka ing panjenengan, wastarja'a lan maca istirja' sapa abdi. Tiange mboten napa-napa Gusti, nek nangis nggih biasa wong karena memang kehilangan buah hatinya. Nangis tentu Gusti karena memang kehilangan seseorang yang sangat dicintai dan disayanginya. Tapi kemudian wastarja'a, dia dengan setulus hati itu membaca istirja. Istirja yaitu bacaan kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ku istirja yo dititeni. Istirja itu adalah bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami dan kita semua itu lillahi, hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kita semua itu sesungguhnya pasti akan kembali kepada Allah. Nah, proses kembali kepada Allah itu ya melalui kematian itu. Maka semua makhluk pasti akan mati, semua manusia pasti akan mati, semua makhluk pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini kayak tadi yang tak sampaikan, itu sementara. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun, sawah, ladang yang harus ditanami, yang harus kita tanami. Hasilnya untuk bekal hidup kelak di akhirat. Tanaman apa yang kita tanam di kebun dunia ini? Yaitu tanaman amal-amal kebaikan, tanaman berilmu amali, beramal. Ilmi itu tanamannya, ngoten lho. Ngoten ya. Malaikat matur ngoten kalih Allah, tiange nggih saged nampi Gusti, tiang sepahe saged nampi, keluarganya bisa menerima atas musibah itu, dan mereka beristirja, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini terus kemudian fayaqulu, mongko dawuh sapa Allah taala, fayaqul mongko dawuh sapa taala, ubnu banguno sapa sira, banguno sapa sira abdi krana arah kawula ingsun, baitan ing omah, ing bangunan omah, fil jannati ing dalem swarga. Wasammu lan maringi nama sapa sira kabeh ing baital hamdi, ing rumah memuji, Baitul Hamdi. Allah kemudian memberikan kabar gembira lewat malaikat. Malaikat, oleh karena hambaku ketika tertimpa musibah, keluarganya ada yang meninggal, anaknya meninggal, dia bisa menerima, dia ridho kepada qada dan takdirku, dia beristirja. Maka kata malaikat, bangunlah sebuah rumah mewah di surga. Rumah itu diberi nama Baitul Hamdi. Kelak rumah mewah itu akan ditempati oleh orang tua yang kehilangan anaknya, yang ditinggal mati anaknya, dan ia bisa menerima, ridho dengan itu, kemudian beristirja. Itu gantine bagi orang-orang yang sabar. Nek sedih mesti, tapi berlarut-larut kan nggak boleh, gitu ya. Nangis itu pasti, tapi ngantek bengok terus ngamuk itu nggak boleh, itu haram.
Wa an Abi Hurairah riwayat sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah yang saat temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi yaqulu dawuh sapa Allah taala ma li abdi indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah ma li abdi ora ana iku tetep kedue kawula ingsun indi ing dalem ngersane ingsun apa jazaun apa balasan idza qabattu ing dalem nalikane mencabut sapa ingsun safiyahu ing kekasih abdi min ahli dunya saking keluarga donya summa ihtasaba mongko nuli bisa nampa sapa abdi hu ing safiyahu mali abdi jazaun illal jannata kejaba swarga rawahul Bukhari. Jadi takun hati sebal Bukhari Imam Bukhari. Kanjeng Nabi dawuhno tentang dawuh Allah namanya hadis qudsi. Umatku, Allah itu dawuh begini loh. Tiada seorang hambaku yang kehilangan kekasihnya ditinggal mati oleh orang yang dicintainya lalu dia bersabar, dia sabar, kesedihannya tidak berlarut-larut lalu bisa menerima qada dan qadarku, tiada balasan baginya kecuali surga. Wa an Usamah bin Zaid an riwayat sang sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Usamah bin Zaid arsalat ihda banatin nabi arsalat ngutus sapa ihda banatin nabi salah sijine pira-pira putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahi maring Kanjeng Nabi yad'u hale ngundang tad'u hale ngundang sapa ihda banatin nabi Kanjeng Nabi wa tukhbiru lan paring kabar sapa ihda banatin nabi hu ing Kanjeng Nabi anna sabiyan laha anna sabiyan ing sak temene bocah cilik laha kang tetep kedue ihda banatin nabi awi benan utawa anak lanang iku fil mauti ing dalam kematian. Sahabat Usamah bin Zaid nyeritakan hadis suatu hari ada salah satu putrinya Kanjeng Nabi yang putrane niku sedo, kemudian putrine Kanjeng Nabi niku utusan ngakon perintah datang sahabat Usamah bin Zaid untuk sowan kepada Kanjeng Nabi memberikan kabar duka itu bahwa sang cucu meninggal. Faqala mongko dawuh Nabi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lir rasuli maring utusane sinten utusane putrine Kanjeng Nabi tadi sahabat tadi yaitu Usamah utawa utusane Kanjeng Nabi didhawuhi ngeten irji' ilaiha irji' baliya sapa sira ilaiha maring ihdabanat fa akhbir mongko awe kabar sapa sira ing ihdabanat anna lillahi ta'ala ing sak temene iku tetep Gusti Allah taala apa mabarang akhadha kang wis mengambil sapa Allah walahu lan iku tetep Gusti Allah mau tai barang atau kang maringi sapa Allah ing ma wa kullu syai'in utai saben-saben suci indahu ing ngersane Allah iku bi ajalin iku tetep kelawan waktu musamman kang wis dipastikan apa aja. Famur mongko perintah sapa sira ing ihdabanatin nabi fal tasbir mongko becik sabar sapa ihdabanat wal tahtasib lan becik ridho sapa ihdabanat. Terus sahabat sing diutus kalih putrine Kanjeng Nabi wau didhawuhi Kanjeng Nabi ngeten. Oh ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya wis gak apa-apa.
raditu billahi robba. Wis ndang sampean balio, sampaikan kepada putriku, annalillahi ta'ala ma akhadha. Allah kalau sudah waktunya mengambil kagungannya tetap diambil, walahu ma'a'ta, dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, tiap-tiap segala sesuatu itu ada waktunya. Antri wis tinggal nunggu waktunya. Famurha, perintah ya sampaikan kepada anakku, bersabarlah, ridolah, menerimalah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Wa dzakara lan nerangake sapa Usamah tamamal hadisi ing sempurnane hadis, muttafaqun alaih, utawi iki hadis disepakati Imam Bukhari lan Imam Muslim. Artinya hadis-hadis ini tadi dan sebelum-sebelumnya itu, ketika siapapun menerima musibah itu agar ridho, agar sabar dan ridho, kemudian secara lisan tumus tembus sampai dengan hati menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu jalbuka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.